Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Guring lo baru nanya, pang rasa acreng. Aisyah udah salir Pak Dedi, kumaha si bapak aing. Ya dari lihat dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu, namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan lah. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah, seeuceu ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan? Siapa perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel? Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan, dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri mulai di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujat dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia, dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu menjadi spirit bagi bangsanya, bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit.
Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris, saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung, tapi tidak ngerti isinya. Hari ini, jangan merasa diri kita pintar. Jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Mak Ici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siapa profesor. Ayo mah dengar, dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pintar. Cek mimik mah orang bisa tekan telir berbulan-bulan dia meninggalkan rumah yang besar. Pertanyaan yang kedua adalah ketika dia pergi keluar rumah, kemana kerinduan itu ditumpahkan? Maka kerinduan itu selalu tumpahkan pada dua tempat. Satu ke gunung, dua ke laut. Apa sesungguhnya mau dia seorang pemimpin tertinggi pada sebuah negara, mau dia seorang mahasiswa, mau dia warga biasa, secara material dia adalah makhluk gunung, secara material dia adalah makhluk laut. Kemudian ketika ke gunung dan ke laut, apa yang selalu dia rindukan? Matahari ketika terbit dan matahari ketika terbit. Selain matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, apalagi yang dia rindukan? Gemercik air yang jernih serta deburan ombak yang berdebu. Romantisme yang tiada arah, pengantin yang berduit pasti bulan madu ke gunung dan ke laut. Pengantin yang berduit. Kalau mahasiswa sudah pengantinan di tempat kos juga sudah cukup. Apa itu? Bahwa kecenderungan manusia, keinginan manusia, dia ingin kembali pada habitatnya, pada asal muasalnya, pada ekosistem penciptaannya. Karena ini kepemimpinan. Apa ekosistem penciptaan manusia? Tanah, air, udara, matahari. Tanah dalam mitologi Bali dilambangkan dengan warna hitam, sama dengan mitologi Sunda. Karena Bali dan Sunda itu satu kesatuan mitologi. Yang kedua, air dalam mitologi Sunda dan Bali dilambangkan dengan warna putih. Udara dilambangkan dengan warna kuning. Matahari dilambangkan dengan warna merah. Saya tidak ada urusan dengan partai. Kalau Pak Anton partai birunya nggak disebut. Keempat warna itu, ini yang sedih dasar orang tidak pernah. Nanti harusnya ini kan jadi sistem pembangunan. Keempat sendi dasar itulah menjadi perdebatan yang tiada berhenti di Kasana Berpikir Jawa. Lalu bercerita tentang Siliwangi. Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran? Kenapa Kang Deddy kok kembali seperti kembali ke zaman Bali? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman batu. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradabannya dalam tulisan batu. Meletakkan peradaban dalam tulisan batu sesungguhnya dia sedang bercerita